Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman yang sudah setia gabung di YouTube channel saya. Yang baru gabung, jangan lupa untuk dukung YouTube channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share link ini. Nah, oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang hukum tajwid atau ilmu tajwid. Apa sih yang dinamakan dengan hukum tajwid atau ilmu tajwid itu? Simak video saya selengkapnya ya teman-teman. Oke. Nah, saya akan jabarkan di sini tentang apa sih yang dinamakan dengan ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid merupakan ilmu yang mempelajari atau menerangkan tata cara untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke teman-teman. Nah, ada beberapa hukum tajwid atau ilmu tajwid yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu tentang hukum tajwid atau ilmu tajwid guna musyaddadah. Apa sih yang dinamakan guna musyaddadah itu? Nah, saya akan jabarkan kembali nih teman-teman. Yang dinamakan dengan guna musyaddadah adalah apabila terdapat huruf mim yang bertasydid atau huruf nun yang bertasydid, maka hukum bacaannya adalah dinamakan dengan guna musyaddadah. Nah, huruf guna musyaddadah ada dua nih teman-teman. Syaratnya dia harus bertasydid. Nah, satu, huruf yang pertama adalah mim yang bertasydid. Nah, yang kedua yaitu nun yang bertasydid. Ini syaratnya ya teman-teman. Kalau dia ada nun atau mim yang bertasydid, maka dihukumi guna musyaddadah. Oke. Nah, sedangkan menurut istilah guna musyaddadah ialah menekan dan mendengungkan suara mim atau nun yang bertasydid selama 2 ketukan ya teman-teman. Oke. Nah, kemudian akan saya contohkan ya dari beberapa surat yang ada di Al-Qur'an. Contoh yang pertama, yang ke-1, surat Al-Baqarah ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ala innahum humul mufsidun. Oke, pada lafadz innahum merupakan bacaan guna musyaddadah, sehingga cara bacanya adalah nun yang bertasydid didengungkan kira-kira 2 harokat ya teman-teman. Oke, supaya teman-teman lebih paham, saya akan contohkan kembali untuk cara membacanya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum. Nah, jadi nun yang bertasydid di sini ditekan dan didengungkan selama 2 harokat ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Saya akan contohkan kembali dari surat yang kedua ya, contoh surat yang kedua yaitu dari surat Yasin ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Al-quruni annahum ilaihim la yarji'un. Oke. Nah, saya akan sebentar ya teman-teman. Dari lafadz tadi ya, dari lafadz an-nahum, hukumnya adalah guna musyaddadah. Cara bacanya adalah nun yang bertasydid didengungkan ya, kemudian ditekan ya teman-teman, kira-kira selama 2 harokat. Oke, saya akan contohkan kembali ya teman-teman untuk cara membacanya supaya teman-teman lebih paham lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An-nahum. Nah, jadi nunnya ditekan dan didengungkan selama 2 harokat. Oke, teman-teman, ini dinamakan dengan hukum tajwid guna musyaddadah ya. Karena memenuhi syarat nih teman-teman, nunnya ini bertasydid. Oke, teman-teman, saya akan contohkan kembali pada surat yang lain yaitu surat yang ketiga. Saya contohkan dari surat Al-Jasiyah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammalladzina kafaru. Nah, ini
Dari lafad wa amma, cara bacanya adalah dengan mendengungkan mim yang bertasydid sebanyak 2 harokat ya teman-teman. Karena lafaz tersebut merupakan dihukumi bacaan gunah musyaddadah. Nah, di sini contohnya berupa mim yang bertasydid ya teman-teman. Kalau tadi nun, sekarang mim yang bertasydid. Oke, saya akan contohkan untuk cara bacanya, diulang ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma. Nah, mimnya ini dinamakan dengan gunah musyaddadah. Syaratnya sudah terpenuhi nih teman-teman ya. Karena ada mimnya itu bertasydid, maka dihukumi dengan bacaan gunah musyaddadah. Oke teman-teman, selanjutnya ya keempat yaitu surat Al-Baqarah ayat 114 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajida. Oke. Nah, pada lafaz mimman mana'a, hukumnya adalah dinamakan dengan bacaan gunah musyaddadah. Cara bacanya adalah mim yang bertasydid didengungkan kira-kira 2 harokat. Saya akan ulang kembali cara membacanya ya teman-teman, supaya teman-teman lebih paham lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mim mam mana'a. Nah, di sini mim yang pertama ya dihukumi dengan gunah musyaddadah. Kalau yang kedua beda hukum tajwid lagi ya teman-teman. Nanti insya Allah di pembahasan selanjutnya. Oke. Nah, contoh yang nomor 5 nih teman-teman, surat Al-Baqarah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, pada lafaz wa mimma, cara bacanya adalah dengan mendengungkan mim yang bertasydid sebanyak 2 harokat. Karena lafaz tersebut merupakan dinamakan gunah musyaddadah. Ya, karena sudah terpenuhi nih syaratnya tadi, mimnya itu bertasydid ya teman-teman gitu. Oke, saya akan bacakan kembali contohnya supaya teman-teman lebih jelas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma. Nah, pada lafaz wa mimma ini, mimnya itu dinamakan dengan gunah musyaddadah. Mim yang kedua ya teman-teman, karena mim yang kedua ini memenuhi syarat, yaitu syaratnya dia bertasydid. Oke ya teman-teman, saya akan contohkan kembali pada surat yang lain ya. Surat yang ke-6 saya contohkan, yaitu surat Ali Imran ayat 4. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innalladzina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Coba kira-kira yang mana nih teman-teman yang termasuk gunah musyaddadah? Ya, pada lafaz linna hukumnya adalah gunah musyaddadah. Nah, cara bacanya adalah nun yang bertasydid didengungkan kira-kira 2 harokat. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nah, saya akan contohkan kembali supaya teman-teman lebih paham lagi untuk cara membaca hukum tajwid gunah musyaddadah ini ya teman-teman, dari contoh yang tadi ya teman-teman. Oke, saya akan contohkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Linna.
nun di sini dinamakan dengan guna musyaddadah karena memenuhi syarat. Syaratnya tadi ya teman-teman, harus bertasydid. Itu yang perlu diingat teman-teman. Ketika ada nun yang bertasydid maka dinamakan dengan guna musyaddadah. Oke teman-teman, kan saya contohkan kembali pada contoh yang ketujuh, yaitu surat An-Nisa ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Oke, pada lafaz anna, cara bacanya adalah dengan mendengungkan nun yang bertasydid sebanyak 2 harokat karena lafaz tersebut merupakan guna musyaddadah. Oke teman-teman, saya akan contohkan kembali ya untuk cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Anna. Nah, jadi bacanya yaitu nunnya itu ditekan dan didengungkan selama 2 harokat ya. Oke teman-teman, saya akan contohkan kembali teman-teman ya. Pada contoh yang ke-8 terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, pada lafaz inna, cara bacanya adalah dengan mendengungkan nun yang bertasydid sebanyak 2 harokatnya. Karena lafaz tersebut merupakan dinamakan guna musyaddadah. Saya akan contohkan kembali untuk cara membacanya ya teman-teman supaya lebih paham lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna. Nah, jadi nunnya ditekan ya teman-teman. Nah, ini dinamakan dengan guna musyaddadah. Oke teman-teman, sampai di sini video saya tentang guna musyaddadah, hukum tajwid guna musyaddadah. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dipahami teman-teman semuanya. Terima kasih.